Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Barakati karamati sayyidina Muhammadina sallallahu alaihi wasallam asyhadu Muhammad Muhammad Abdul Ghawsir wa Masrur wa Rasulullah al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dibiasakan hadir dalam rangka mengamankan dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Sejarah Yasir Narasa BPKM. Ini nikmat besar itu manaqib. Nikmatul uzma, nikmat besar, nikmat gede. Jika orang mengerti, bukan diukur dengan duit ya. Kalau diukur dengan duit ya nggak ada apa-apanya. Dari awal fawzul azim. Inilah keberuntungan yang besar itu. Kita apa sih keberuntungan besar itu kan? Kadang suka bertanya-tanya. Orang mungkin sebagian keberuntungan besar itu kalau jadi pejabat. Atau keberuntungan besar itu ya dapat rezeki gede. Tapi dalam Quran yang dinamakan rezeki gede itu adalah nikmat zikir. Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kami kepada jalan orang-orang yang telah dikaruniai nikmat atas mereka. Jadi nikmat apa yang dikaruniai atas mereka? Yaitu nikmat zikir. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan lupa, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Al-ghafilun, orang-orang yang enggak berzikir itu dimurkai. Enggak zikir itu dimurkai. Maka dosa yang paling gede itu kagak zikir. Dosa paling gede itu tidak berzikir, meninggalkan zikir. Dosa paling gede. Zina juga dosa besar. Dosa. Nah, merampok itu kalau dia tobat, ditalkin, selesai. Dosa zinanya, dosa merampoknya, bahkan dosa membunuh. Sayyidina Umar beda, kerjanya tukang bunuh, kerjanya tukang sebelum Islam, sebelum dia Islam. Bahkan anaknya yang dibunuh itu anak sudah usia 13 tahun, 12 tahun atau 13 tahun. Anak perempuan. Karena zaman jahiliyah itu orang ketika punya anak perempuan itu dianggap cacat. Maka ketika lahir ibunya anak itu, istrinya Sayyidina Umar, supaya nggak dibunuh, didandani laki-laki.
Ya, ditanya apa anak kita, laki-laki girang, benar. Enggak, tapi nggak boleh, nggak itu selalu dirahasiakan akad kelaminnya ibu dan kelamin laki-laki itu sampai pas satu ketika ketahuan ternyata ya satu saat yang namanya orang itu kelihatan ternyata anaknya itu wanita, waktu langsung gak datang lagi karena masih zaman jahiliyah, diajak aja ditarik ke padang pasir, tinggalin lubang diuruk. Kayak apa dosanya? Luar biasa itu. Contohnya kita itu sekarang kayak apa? Tapi ketika dia dapat hidayah, dosa sebanyak itu bisa diampuni. Dengan apa? Dengan talqin. Bukan hanya itu, bukan hanya Sayyidina Umar, yang lain banyak. Abdullah bin Jasi. Abdullah bin Jasi ini yang membunuh pamannya Nabi Sayyidina Hamzah pakai tombak. Bahkan udah ditombak, dibelah dadanya. Dibuat diambil hatinya. Luar biasa itu. Abdullah bin Jasi pas ini dapat hidayah, dia masuk Islam. Tapi dengan demikian juga itulah Abdullah bin Jasi oleh Rasul jangan suka nampak di depannya Rasulullah. Walaupun sudah tobatnya diterima, tapi jangan, karena kalau ketika dia menampakkan wajahnya ingat kepada Sayyidina Hamzah. Begitu besar dosa yang dilakukan ketika dia ditalqin zikir. Seketika itu juga langsung bersih. Inilah manfaat talqin zikir. Sekarang ada kiai kerjaannya ngajar santri, ngajar Quran. Tapi dia disuruh talqin, kabur, nolak talqin, nolak la ilaha. Wah, itu kayak apa? Itu rusak. Itu yang begitu itu. Kalau dia keburu mati belum talqin, kena firman Allah, wala tamutunna illa wa antum. Kerjanya ngajar santri, santrinya bukan satu kata apa, jutaan santrinya. Santriannya bukannya kecil, hektaran, ratusan lantai tingginya. Tapi menolak di talqin berarti menolak la ilaha, menolak Quran. Padahal dia ngajarin Quran tiap hari. Coba ada kiai suruh talqin zikir. Banyak yang gampang, jangankan kiai, ustaz tanggung dah. Di kampung ya yang ngajinya baru tiba baca walama doang ya nggak ngerti kitab kuning balor ya segitu aja udah diajak talqin zikir tidak mau. Padahal yang nyuruh talqin siapa? Allah. Yang nyuruh talqin Allah, Rasulnya lewat Rasulnya. Kan yang dikaji Quran juga, yang dibaca Quran juga. Qurannya itu makanya Qurannya sama, Allahnya juga sama. Tapi kenapa ketika Allah memerintahkan bahwa seseorang yang ingin selamat, ya selamat akidahnya dunia akhirat, bukan baca kitab, bukan baca kitab juga perlu, tapi udah pintar kitab, udah pintar bahasa Arab, udah pintar tafsir, tinggal satu talqin itu baru sukses. Kalau tidak, nasibnya seperti zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hafal Quran dari masih kecil. Wah, ngarang kitab sudah puluhan ngarang kitabnya. Bergelar Hujatul Islam.
Tapi ketika dia ada kasus sholat berjamaah dengan Imam Ahmad, Imam Ghazali karena dia lebih tua jadi imam, tapi belum bertorikoh. Kalau kitab falsafat ilmu dia udah di atas, udah segala. Jika sholat berjamaah Imam Ahmad yang sudah bertorikoh dengan Imam Ghazali, di situ ketahuan Imam Ghazali lagi ngimamin, tiba-tiba badannya berlumuran darah karena melihat Imam Ahmad lihat Imam Ghazali badannya berlumuran darah, maka Imam Ahmad bawa misalnya diri dan nggak berjamaah. Tahuan sama Imam Ghazali. Setelah selesai sholat ditanya, kenapa kamu merokok? Kenapa kamu merokok sholat berjamaah dengan saya? Apa kata Imam Ahmad? Bagaimana saya bisa berjamaah dengan sampean yang badannya berlumuran darah? Kaget Imam Ghazali. Kok bisa? Dia nggak tahu badannya bersih. Tapi Imam Ahmad melihat dia berlumuran darah. Kok bisa? Kenapa kamu bisa menuduh saya berlumuran darah? Tadi kalau kamu sholat itu bukan ingat Allah. Allah memerintahkan sholat itu untuk apa? Untuk ingat. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Katakanlah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Tapi ente tadi bukan ingat Allah, tapi ingat darah. Kaget Imam Ghazali. Masya Allah, segitu kamu tahu. Memang tadi saya lagi mikirin darah orang Asia dengan darah orang Eropa. Jadi memang dia lagi sholat tuh mikirin ada head, dia lagi bikin kitab di satu mahid tentang darah orang perempuan. Orang Eropa lebih cepat datang bulannya, umur 9 tahun sudah head, tapi orang Asia 12 tahun, 11 tahun baru kepikiran belum sholat, karena belum ditakin. Ilmunya luar biasa karena belum ditakin. Akhirnya dia, kok kamu tahu kalau saya lagi mikirin darah? Lah itu, makanya darah itu mancrot gitu. Udah bingung dia. Berarti saya kalau begini harus mujahadah. Harus mujahadah benar. Karena dia ahli ilmu. Mujahadah, tahajud, sudah malam. Ingin dapat petunjuk, akhirnya Imam Ghazali disuruh di dalam mujahadahnya dia harus berguru kepada tukang sol sepatu. Bayangin ya, Hujatul Islam, tapi disuruh berguru kepada tukang sol sepatu. Kasusnya seperti Nabi Musa, Nabi tapi disuruh kepada Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir ini dikatakan dia juga bukan nabi, tapi ada yang bilang nabi. Guru sama orang yang gak populer, gak apa, cari. Ketika Nabi Musa merasa tidak ada yang lebih hebat dari dia. Nah ini sama Imam Ghazali. Karena dia hasil mujahadah mesti dilaksanakan. Ya, ada yang tukang sol sepatu. Tapi waktu talqin, tukang sol sepatu, ditalqin, suruh talqin ya. Datanglah ke waktu talqin. Si waktu talqin tadi bang, sol sepatu. Assalamualaikum. Satu masih kita Kiai. Ada apa ini? Ini saya mau berguru kepada sampean. Salah. Kan Hujatul Islam.
Ini kasusnya sama, zaman sekarang ada orang yang cerdas, apa tafsir sampai titik-titiknya. Tapi ketika membahas sholat, tidak sampai ini, karena di mulut itu ada, ya tahu kalau sering nonton YouTube, yang kopnya apa, balik nasional. Emang syariatnya, kasusnya seperti Imam Ghazali, kita itu hafal. Tapi ketika membahas tentang khusyuk sholat, nggak ada nyampe. Nanti terjemah, wah jauh. Nah, paham nggak? Talqin nih, orang begini suruh talqin. Kalau zaman Imam Ghazali, suruh guru nih, sama tukang ojek kali ya. Nggak ada waktu talqin ojek gitu. Ya, karena sudah. Masa sih Hujatul Islam harus berguru dengan saya? Pokoknya saya udah mau jahadah harus kesini. Ya sudah kalau gitu. Ikutin. Ditalkin setelah ditalkin baru terbuka. Maka itulah akhirnya dari tadi hanya membahas tafsir, sekarang membahas tasawuf. Akhirnya setelah ditalkin dan mengamalkan dalam thariqah, hasilnya apa? Itulah timbul kitab Ihya Ulumuddin. Kitab tasawuf karangan Imam Ghazali, populer itu seluruh dunia karena memang dasarnya sudah mantap ya. Masa dasarnya sudah mantap. Kalau kita mah terus saja apa dasarnya nggak ada. Ya tapi ya untung sedih ditakin karena tidak ada jalan orang bisa ma'rifat kepada Allah tanpa talqin, nggak ada. Silakan, nggak akan ada, nggak akan nemu. Ada orang alim ma'rifat tapi nggak punya guru mursyid. Kata pengusaha Banom dalam kitab Tawsudur, waqad ajma' al-turuqi anna kullaman lam yattakhidh lahu syaikhan, ya, annam kullaman lam yattakhidh lahu syaikhan fa huwa asil lillahi wa li rasulih. Sudah sepakat seluruh ahli thariqah, ahli sufi, bahwa siapa saja yang enggak punya guru mursyid sampai mati maka dia hukumnya maksiat. Enggak talqin. Kan Allah tuh Quran nyuruh tuh. Maka kata apa? Udhulu bisilmi kafa. Masuk Islam saya apa? Gimana? Talqin. Kalau kata talqin nggak bisa ayat ini diamalin. Gimana masuk Islam saya apa? Ya talqin. Tanya. Makanya ketika talqin masuk Islam secara apa? Talqin. Nggak talqin, nggak akan apa-apa Islamnya. Islam doira itu udah. Kata bangsa Arab dalam kitab Tawsudur, sepakat seluruh ahli thariqah. Siapa ahli thariqah? Ya ahli silsilah. Allah, Jibril, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, dan terus ya saya tolak kawan. Itu ahli thariqah, ahli tasawuf, ahli turuq. Sudah sepakat. Kalau nggak punya guru mursyid maka dia hukumnya maksiat kepada Allah. Lah orang kalau lagi maksiat mati gimana sih? Ya masuk ulama lima. Mati. Kenapa? Li'anahu la yahtadi li tariqatil ilah. Karena orang yang tidak punya guru mursyid, dia itu nggak bisa keluar dari dosa-dosa, dari penyakit kalbu, nggak bisa keluar. Ada orang hatinya sakit, kata Allah, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan. Dia diobatin penyakitnya tambah-tambah. Sakit apa? Kibir. Susah ngilangin kibir kalau nggak punya guru mursyid. Nongol aja itu kibir itu. Ya, yang tema. Ya, yang tema. Ya. Itu aja udah kerjaan kibir itu. Gak bisa keluar itu, bakhil, terus aja bakhil. Kalaupun dia mau infak, kalaupun dia mau sedekah, lihat dulu untungnya apa. Kalau saya infak, kira-kira ada yang nyauting gak nih? Hah? Bikin konten? Jangan.
ya itu nggak bisa keluar gitu. Nggak bisa ikhlas gitu ya, bisa ikhlas tanpa talqin nggak akan bisa. Ini kan untungnya kita ini, ya Allah. Iya, silakan kalau ada orang yang merasa hebat bisa ikhlas tanpa talqin, silakan cari keterangannya. Mau dari tafsir, mau dari Quran, mau dari kitab apa saja, nggak akan nemu. Nah, bahwa karena dia nggak bisa keluar dari sifat-sifat ujub, bakhil, ria, sombong, lain sebagainya semua. Ya, nggak tahu cara gimana ngobatinya ya. Ya, ini kok saya susah sih, gitu, malas, ikhlas, susah. Kalau saya mau amal maunya dinilai aja, nggak. Kalau nggak dinilai nggak mau udah. Ya, maunya viral aja. Ya, Tuhannya itu bukan Allah, Tuhannya itu viral. Orang viral, wah, mau di situ ada kejahatan kayak mau ada, ya, nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Karena lain tadi kita walau tak kalah pak, layan walau bikoir syekhin, walaupun dia malam bangun tahajud, bohong. Apanya diamalin? Ya tentu dia, kalaupun dia tahajud dia mungkin atau dari gurunya, guru hikmah yang bukan Syekh Mursid, dan itu nggak akan bisa membuang tadi, dan nggak bisa ada ilmu yang diamalin di pesantren. Kalau mau melek orang, ya baca itu Asmaul Husna, baca itu wiri-wiri atau ayat-ayat tertentu. Itu bukan untuk membersihkan hati, itu malah nambah kotor itu. Ya baca Quran tapi bukan apa? Quran itu malah, makanya kata Nabi gini, kami qari'in yaqra'ul Quran wal Quran yal'anu. Banyak buat orang baca Quran, tapi Quran itu bukan syafi'an, tapi yal'anu, melaknat dia. Kenapa Quran melaknat? Contoh, ente baca Quran, di Quran ente disuruh cari guru mursyid. Kenapa ente kagak cari guru mursyid? Padahal ente baca Quran. Dari situ dimasalahin. Ayo, yang nyuruh orang cari guru mursyid Quran, ente baca Quran. Berarti ente baca tapi ente cari. Nah, itu kalau kita baca Quran nggak pakai guru mursyid pak. Malah yang ada sering kan dulu awal-awal kita berzikir, zikir keras-keras loh. Di Quran nih ayatnya gua baca. Apa katanya? Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Tuh, ayat kedua. Kita zikir dihantam ayatnya. Ini karena baca ayat kagak ngerti. Zikirlah dalam hatimu tanpa mengeluarkan suara. Tuh, kamu bikin keras-keras berarti kamu melanggar ayat ini, bukan? Tuh, nah ini bahaya. Bukan ayatnya yang salah, ente salah. Sapu dalam, sapu hijau bukan buat nyapu luar, buat nyapu dalam. Ente yang beda. Oh, apa? Ya. Ayat itu untuk zikir, perintah orang zikir di dalam hati. Kita iya nih. Kita dalam kolbu zikirnya nggak pakai suara gimana? Benar ayatnya. Tapi bukan untuk melarang zikir jahar. Zikir jahar mah ada lagi ayatnya. Zikir jahar itu kalau kita nggak punya guru mursyid begitu pak. Jadi benar kata Gus Dur. Akekan apal Quran hadis senang akhir ke malam liyani kafir dewe dadi gateke yang isi kotor hati akale yang isi kotor
kotor, orang artinya nggak dipikirin. Ya, Quran banyak dihafal. Orang aja juga kafir disuruh bikin johar. Nah orang itu perintah zikir hobi, kita juga tahu. Ya, zikir hobi itu udah pakai suara. Ya, zikir jahar pakai suara disuruh buyutin adinallah al-turfa'a wa yulta, itu Qur'annya ada hadisnya. Di rumah-rumah Allah, di masjid, musola yang diizinkan kerasin angkat suara la ilaha illallah. Oh, jadi ayat itu bukan untuk menghadap zikir jahar. Kata Pak Sabar, makanya kita untung nggak ketemu yang begitu juga. Kalau kita itu pemahamannya begitu nggak ikut apa, ya Allah, celaka kita. Ya, kayak gini kita ketahui nih. Tadi masuk senangnya nunjuk orang. Ambil orang, kita mah enggak nunjuk diri sendiri. Apa kalau diri sendiri mah? Kalau diri sendiri mah enggak kena pasal. Mau bilang apa, mau bilang goblok, bilang tolol, begini, enggak apa-apa. Kalau orang bermasalah, ya tadi. Walau takala palayan pau bigarisain, dia nggak punya guru mursyid, malah buat tahajud di dondong hitam. Juga sampai hitam. Padahal kata apa? Asar sujud itu bukan jidat hitam. Asar sujud itu akhlakul karimah, yang tadinya bakhil jadi murah, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya zikirnya agak mau goyangin badan, sekarang jadi goyangin badan. Tuh, gini zikir jangan begini sekarang. Nah, pastikanlah ke kanan, itu ke kiri. Allah, la ilaha illallah. Itu bukan begini lagi. Jangan pala, jangan digerakin. Nanti migrain. Nah, jadi yang digerakin apa? Badan. Pantatnya gerakin dong, angkat dikit. Nah, kalau yang sakit pinggang juga sembuh, yang ambil sembuh. Sekarang begini, zikir kembali kepada zaman apa sepuh. Zikirnya kanan kiri yang miring kanan miring. Sekarang begini. Nah, sekarang enak begini, walaupun lagi duduk juga. Nah, illallah, la ilaha illallah. Ke kanan lah, ke kiri illallah. Kalau yang belum begitu, berubah mulai sekarang. Gimana Bano kan, gimana Bawa juga masih dulu. Sekarang sudah mau di apa? Dirubah. Udah nggak begini nih. Nah, dirubah. Ikut kalau mau pakai merah putih, bikinnya begini. Karena ini kita tiang, merah putihnya bendera. Ya, kalau nggak ada merah putih dicopotin begini, Mbak. Berarti tiang doang goyang, Mbak. Wajib pakai merah putih, bukan wajib bikin. Karena kalau orang kuno pada berhenti zikir suruh pakai merah putih. Dari dulu gua ngaji nggak ada wajib pakai sekolah pakai wajib merah putih. Ini bukan wajib dalam fikih, tapi wajib dalam thariqah. Kalau thariqah mah kagak ada di fikih. Lo ngaji kitab paling tinggi, paling tebal, kitab Fathul Wahab, nggak akan nemu syarat sah sholat pasti pakai merah. Tapi ini adalah ilham dasarnya dari Syekh Mursyid. Makanya khusus bagi orang yang sudah ditakir saja. Yang belum punya mursyid jangan ditegur baru jangan dulu apa. Hah? Yang belum ditakir dikir mau pakai wajib bulik juga bodo amat. Ya, yang wajib pakai merah putih yang sudah ditakir zikir. Masa sih jaga merah putihnya selesai, Bu? Pakai utuh. Jangan, ntar takutnya gini. Lah, kok saya bikin ini? Lah, kamu disuruh merah putih dicuekin. Ya, jangan ikut aja. Itulah kalau belajar thariqah tadi. Dikit lagi. Nih, kata Bano. Orang itu nggak punya guru, tapi dia maksa. Tahajud, dia tambah hitam. Puasa, Senin Kamis. Ya kan? Tapi dia punya guru, apa kata Pak Sabar? Layan fa'u, gak ada manfaatnya.
Nggak ada manfaatnya ente. Tahajud sampai wotak juga nggak pakai guru musik, suka-suka ente. Layan kau mikir syahid, walau hafizo apa kitabin, walaupun ente hafal 1000 kitab tuh. Gak punya guru, gak ada gunanya, gak manfaat. Ya silakan kalau mau dibantah, gue gak usah guru-guruan lah, udah jangan guru-guruan, guru beneran lah. Coba, jangan guru-guruan, guru beneran, guru sama torikotan, orang, kita mah gak usah dari dulu gak pakai torikotan, jangan pakai torikotan, pakai torikotan beneran. Nah, besok kita salat rojab tuh. Jangan ada ikhwan yang ketinggalan salat rojab. Gak tahu ada di Amalia Mursyid ya. Salat rojab. Waduh, kayaknya saya masih kerja tuh, gak pulang. Ya, kerja salat. Kalau bisa cuti. Kalau enggak salat, kerjakan tuh salat rojab. Dan kata Bang Saba nih, ama puasa di hari Kamis besok ya, Jumat pertama ini wajib kata Abah. Kalau kemarin tidak mungkin waktu Syawal ya mesti puasa tuh berapa hari? 6 hari. Ini Syawal enggak puasa, please kata Abah, waktunya besok mah Kamis harus puasa untuk membackup puasa yang tadi yang 6 hari kita berpuasa dan puasa sunnah yang Senin Kamis kita nggak puasa, cukup itu 1 hari itu kata Abah membackup itu. Maka jangan sampai nggak puasa itu hari itu 1 hari. Kalau dulu kan puasa sebulan, Rojab udah mulai puasa, Saban puasa, sambil puasa dasar Ramadan. Wah, sekarang ada itu kalau kuat mantap kuat, makanya jangan nanya, wah puasa berapa hari? Sebulan. jangan nanya. Kata puasa oleh Kamis, iya udah jangan nanya berapa hari. Wah ada yang nanya berapa hari, sebulan kata Abah lah, mau kagak mau lah. Makanya jangan nanya. Saim kata Qurannya apa? Latas asyain dalakum tasukum. Jangan nanya sesuatu yang kalau dijelasin bikin kamu jadi ribet. Kayak Bani Israel kan ribet, suruh motong sapi, nanya sapinya bagaimana? Ya udah, itu saya emosi begitu. Jangan nanya berapa hari, wah ada. Jadi yang 1 hari itu jangan sampai enggak kata Abah, pakai ada please dah kalau yang itu mah jangan sampai ditinggal ya. Kamis terus malamnya kita sholat Rojab Jumat pertama Rojab. Nah yang sujud sampai 7 hari baca subuhun kudusun, bangun lagi Robbi fir warham wa tawajjawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul azam. Cung yang belum ke Mekah umroh atau haji ya angkat. Banyak juga ya. Ini amalannya dikit pendek, tapi nggak pakai, jangan nanya berapa, amalin aja. Waktu saya dulu di hari ke Pekayon, ujung-ujung saya salaman sama Abah, ujung-ujung saya Bang, saya pengen pergi ke Mekah. Pengen ke Mekah. Abang ambil tas. Udah kalau cerita serius harus dibaca, berapa hari baca maka nih baca sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung, pendek. Kita ini udah pernah nge-share kemarin tuh. Ya kalau masih ada agamanya, kalau nggak ada ya direkam sekarang. Ini ijazah umum masalahnya. Ya ijazah umum itu artinya boleh dibagi, baca aja apa
Ya Rabbi sahil tariqi bi ziyarati min qabli an ta'tiyani syiddatul haram. Segitu doang. Ulang-ulang dikatakan. Alhamdulillah saya kurang lebih sebulan ya. Sebulan itu. Ada yang berangkatin gara-gara batu, makanya disebut Ibnu Hajar. Saya makan naik batu bacaan. Nah itu pas habis dikasih amalan itu, ya Robi, terekam boleh, ya Robi sahil tariqi bi ziyarati min qabli ayat dia anta dia di Syiddatul Haram. Terus baca ulang-ulang. Ini juga kalau pernah share itu terekam. Ya Robi sahil tariqi bi ziyaratihi min qabli an ta'tiyani Syiddatul Haram. Itu plak. Ya Rabbi sahil tariqi bi ziyaratihi min qabli an ta'tiyani Syiddatul Haram. Ya Rabbi sahil tariqi bi ziyaratihi min qabli an ta'tiyani Syiddatul Haram. Ya lagi jalan lagi ngapain sambil bikin hobi. Terus saja. Memang saya minta belok-belok di situ, saya minta maaf, apalagi dulu di pagi hari, karena di Al-Amin ada jamaah yang mau berangkat ke Mekah haji, belum takim, tapi udah ngikutin amalia. Akhirnya saya diundang ratib, tapi di pagi hari nggak nakim. Akhirnya saya bilang, Pak, di Al-Amin ada yang ratib, saya diundang ratib, saya kemari. Iya. Iya. Saya mau ke Mekah, Pak, pengen ke Mekah. Bukan minta pergi haji, enggak. Pengen ke Mekah dulu, maka jadi umroh. Tapi itu dipendek banget dikasih sama Abah, catatannya. Ya Rabbi sahil tariqi bi ziyarati min qabli an ta'tiyani Syiddatul Haram. Itu Kiai Daniel udah nge-share nanti ya, di grup yang mau umroh jaza umum gitu ya. Nah, kalau belum juga pengen haji umroh nggak usah, kita yang nggak punya duit nggak usah ke Mekah, ke musola, ke masjid, sholat subuh berjamaah. Kalau arahan tapi ya lu yang di masjid umum ya udah di rumah aja, karena kata Nabi ya sebagai ini ya apa adanya, man sholal fajro ma'al jamaah wa qa'ada yazkurullah hatta tadlu asyam hasanatu asyam kana tau ka ajri hajatin wa umratin tamatin. Siapa yang sholat subuh ya berjamaah ya jamaah sama bini ke atau di rumah sama bini mana jamaah dia, terus dia duduk zikir la ilaha illallah la ilaha isyraq, lalu dia sholat 2 rakaat. Kalau kita pun 2 rakaat kita mah 20 rakaat ya. Ini dalam kitab Jamu Shogir mah 2 rakaat wa sholat rakaat ini. Ketika isyraq dia sholat isyraq 2 rakaat, maka dia seperti haji dan umroh sempurna tuh. Jadi jangan sedih, itu saya belum butuh ya, jangan punya kontrakan dijual, pulang lampun, jangan. Ya, jangan. Ya, ntar kita pakai doa aja tadi. Apa? Baca ulang-ulang. Semoga Allah berkahi semuanya, selamanya, segalanya. Al-Fatihah. Ada yang talqin nggak? Ada yang mau talqin? Benar. Ayo, sebentar, ikutin. Yang badal kasihan, yang punya saudara.